Islamisasi di seluruh tanah Papua dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang kedua ini sebenarnya saya tidak harus sampaikan, tapi ya ini saya akan sampaikan karena ini adalah fakta. Karena itu teman-teman, pendekatan yang pertama adalah dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Artinya begini teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang datang ke daerah-daerah tertentu dan juga membuka kios, membuka Alfamart, Indomart, atau mungkin ruko, lalu mereka akan mempekerjakan orang-orang Kristen yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu, dan mereka akan memaksa orang itu untuk mengikuti ajaran mereka. Kemudian yang kedua yang sering dilakukan di seluruh tanah Papua adalah, atau di beberapa tempat daerah konflik, adalah bahwa ada oknum-oknum TNI yang mengangkut anak-anak Papua, anak-anak muda Papua, bawa ke salah satu tempat di sana, mungkin di pesantren atau di tempat-tempat tertentu, untuk mendidik mereka menjadi pengikut agama mereka. Itulah sebabnya ketika mereka akan kembali dari sana untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka terima. Itulah sebabnya saat ini saya mau pesan bahwa sebenarnya mereka tidak salah, tapi kita sendiri yang salah, bahwa kita tidak mempertahankan iman kita dalam Yesus Kristus. Salah satu ustadz dari Papua Pegunungan, dan dia sudah lama berdakwah di mana-mana, dan beliau berkata bahwa Papua ini sebenarnya membutuhkan orang Islam yang taat kepada agama Islam. Tapi saya mau katakan di sini bahwa Papua tidak membutuhkan agama Islam yang taat kepada agamanya, tapi Papua membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah memerdekakan orang berdosa dari hukuman kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habakkuk, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana kita lihat sama-sama hari-hari ini di media sosial bagaimana terjadi islamisasi di tanah Papua. Nah, Bapak Ibu, kita juga sangat sering sekali mendengar, jangan membawa-bawa agama kepada orang yang sudah punya agama. Jangan mengajak mereka yang sudah punya agama. Jangan mengajak mereka yang sudah punya kepercayaan. Jangan mengajak mereka yang sudah punya akidah, dan jangan pernah mengganggu orang yang sudah punya keyakinan, orang yang sudah beriman. Tetapi Bapak Ibu, ini semua mereka tabrak. Ini semua mereka langgar, saudaraku. Jadi larangan itu hanya berlaku bagi orang di luar agama mereka. Sementara bagi mereka pribadi, bagi mereka sendiri Bapak Ibu, tidak berlaku. Mereka terus melakukan islamisasi di kantong-kantong Kristen dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Sangat hebat, sangat rapi sekali cara mereka Bapak Ibu. Tetapi di media sosial, pemuka-pemuka agama, orang-orang tertentu menuduh jangan pernah mengkristenisasi orang Islam. Tetapi sebaliknya, orang Islam boleh mengislamisasi orang di luar agama mereka. Baik saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Halo guys, selamat malam teman-teman. Ini kami baru saja dapat surat dari Kementerian Agama lah. Jadi pihak yang mungkin teman-teman sudah nonton toh, yang pertama kasih naik status tentang demo ini di gereja, itu mereka berusaha sampai lapor di pihak kementerian. Terus dari kementerian mereka kasih undangan, besok kita akan pertemuan. Cuma kita belum tahu arah pembicaraannya, permintaannya apa. Tapi sikap kami kan sudah jelas, kami menolak. Cuma mereka berusaha, berupaya keras untuk minta izin dibangun kah, atau apa maksudnya ini kita belum tahu. Mereka bersama anggota, jadi mereka sudah gunakan anggota juga. Padahal tindakan anarkis sama sekali tidak ada. Begitu teman-teman, mohon pantau ya. Selamat siang semua. Siang. Kami warga dengan jemaat gereja, kami menolak dengan keras untuk membangun masalah pondok pesantren dan juga masalah di tempat ini.
Karena kami sangat terganggu dengan pembangunan ini. Jadi kami dengan tegas menolak. Tidak boleh ada pembangunan itu di sini. Dan tolong teruskan kepada pihak yang punya kepentingan dan juga pihak-pihak lain. Betul! Betul juga warga? Haleluya! Haleluya! Bersama-sama. Iya, minum kan masuk sini. Jangan masuk sini. Kau pikir panti asuhan kah? Masuk minum sini. Tidak jauh, tidak satu. Jangan coba. Polemik pembangunan Pondok Pesantren Al-Islami Tahfidzul Quran An-Nadia di SP3 Mimika akhirnya berakhir damai setelah mediasi yang difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Mimika, Badan Kesbangpol Mimika dan Kantor Kemenak Mimika pada mediasi yang digelar pada tanggal 4 Agustus 2025. Kedua pihak, yaitu Gereja Baptis Batu Karang SP3 dan Yayasan Ponpes An-Nadia menyepakati 4 poin penting. Pembatalan pembangunan pesantren di lokasi tersebut, penyerahan tanah wakaf ke lembaga wakaf NU, pemanfaatan lahan untuk kegiatan UMKM, serta komitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Kesepakatan ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk FKUB, Kesbangpol, Kemenak, dan MUI Mimika. Ketua FKUB Mimika Dr. Jeffrey Hutagalung menyatakan bahwa keputusan damai ini merupakan hasil kesadaran bersama, bukan tekanan dan mencerminkan harmoni sejati. Imam Mawardi dari PWNU Papua Tengah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak gereja dan menegaskan niat murni pembangunan pesantren untuk mendidik generasi berakhlak. Sementara itu, pihak gereja menjelaskan bahwa penolakan didasarkan pada kekhawatiran jangka panjang, bukan sentimen keagamaan. Para tokoh pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga toleransi di Mimika sebagai bagian dari Papua yang damai dan harmonis. Islamisasi di seluruh tanah Papua dilakukan dengan 2 pendekatan. Pendekatan yang kedua ini sebenarnya saya tidak harus sampaikan, tapi ya ini saya akan sampaikan karena ini adalah fakta. Karena itu teman-teman, pendekatan yang pertama adalah dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Artinya begini teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang datang ke daerah-daerah tertentu dan juga membuka kios, membuka Alfamart, Indomart, atau mungkin ruko, lalu mereka akan mempekerjakan orang-orang Kristen yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu, dan mereka akan memaksa orang itu untuk mengikuti ajaran mereka. Kemudian yang kedua yang sering dilakukan di seluruh tanah Papua adalah, atau di beberapa tempat daerah konflik, adalah bahwa ada oknum-oknum TNI yang mengangkut anak-anak Papua, anak-anak muda Papua, bawa ke salah satu tempat di sana, mungkin di pesantren atau di tempat-tempat tertentu, untuk mendidik mereka menjadi pengikut agama mereka. Itulah sebabnya ketika mereka akan kembali dari sana untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka terima. Kita tidak bisa paksa. Mama yang tidak mau, cucu yang tidak mau, anak yang tidak mau, kita tidak bisa paksa. Agama itu pilihan. Yang tidak mau syahadat bisa minggir. Yang tidak mau masuk Islam bisa minggir. Bapak Pendeta terima kasih banyak. Bapak Pendeta ada di sini. Bapak juga terima, mereka punya pilihan. Jadi kita tidak bisa paksa mereka. Ya Bapak sekarang mau tangannya begini. Bapak Pendeta ini mau masuk juga? Bapak Pendeta. Bapak Pendeta mau masuk juga Islam? Masuk. Tidak apa dia masuk. Bapak Pendeta mau masuk? Bapak Pendeta mau masuk.
Oke. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ustadz dari Papua Pegunungan, dan dia sudah lama berdakwah di mana-mana, dan beliau berkata bahwa Papua ini sebenarnya membutuhkan orang Islam yang taat kepada agama Islam. Tapi saya mau katakan di sini bahwa Papua tidak membutuhkan agama Islam yang taat kepada agamanya, tapi Papua membutuhkan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah memerdekakan orang berdosa dari hukuman kekal. Karena itu, kalau Anda saat ini yang mau mengikut Yesus, yang mau benar-benar memikul salibnya dan yang mau memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada segala bangsa, mari terlibat dalam pelayanan. Nah, itu dia saudaraku. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan, dan sama-sama mendengar cuplikan videonya. Apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, dan mari kita pergunakan kolom komentar dengan bijak untuk menulis komentar yang positif, komentar yang membangun, komentar yang bisa membangkitkan iman dan semangat saudara-saudara kita yang ada di tanah Papua. Nah, lagi-lagi saudara, apa yang saya bilang di awal tadi, bahwa para pemuka agama sangat sering dan diulang-ulang jangan pernah mengajak orang yang sudah punya agama untuk masuk agama lain. Jangan pernah membawa agama kepada orang yang sudah punya agama. Tetapi itu semua mereka langgar. Itu semua mereka tabrak. Mereka melakukan dengan begitu hebat. Mengislamkan orang-orang yang sudah punya agama. Mengislamkan orang-orang yang sudah punya keyakinan. Kalau kita bicara seperti ini, mereka katakan, oh tidak ada paksaan di dalam beragama. Oh tidak ada, kami tidak pernah memaksa orang untuk datang ke agama kami. Tanpa kau datang, tanpa kalian datang ke rumah mereka, tidak mungkin mereka mau masuk ke agamamu. Tanpa engkau rayu, tanpa engkau bujuk, tidak mungkin mereka mau masuk ke agama kamu. Tanpa engkau berikan iming-iming, tidak mungkin mereka mau datang untuk mengucapkan apa yang kamu suruh. Sekalipun kamu mengatakan yang tidak mau, silahkan karena kami tidak memaksa. Tetapi di belakang layar siapa yang tahu, saudaraku? Ya, siapa yang tahu? Dulu saudara, saya percaya karena itu diperdengarkan dan sudah ditanam dalam pikiran saya, sudah ditanam di dalam hati saya bahwa orang Kristen itu suka sekali mengkristenkan orang Islam. Ya, ini yang terus-terusan diperdengarkan, terus-terusan dimasukin kata-kata, kalimat-kalimat seperti itu ke dalam pikiran saya, khususnya secara pribadi. Bapak Ibu, saya tidak tahu orang lain ya, pasti juga sama pemikirannya seperti saya. Tetapi setelah saya menjadi orang Kristen, apa yang dikatakan itu bertolak belakang semuanya, saudaraku. Semuanya bertolak belakang. Jadi seolah-olah mereka ingin mengatakan inilah yang kita lakukan. Tetapi supaya orang tidak menuduh kepada kita, kita harus tuduh duluan. Ya, apa yang kita lakukan supaya orang lain tidak menuduh, mari kita tuduh duluan orang tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Begitu juga saudaraku, waktu saya masih berada di dalam agama itu, saya belum percaya kepada Yesus, saudaraku. Mereka sering berkata, orang Kristen, ya, orang kafir, orang di luar agama kita, suka sekali mencari kesalahan kitab kita, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah melihat ada mimbar di gereja-gereja membicarakan kitab lain. Hari Minggu membicarakan kitab lain. Hari Minggu membicarakan agama keyakinan lain. Tidak pernah saya dapatkan, tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya lihat. Dan ternyata setelah saya menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, apa yang dituduhkan dulu itu semua saya lihat nyata. Mereka ternyata yang melakukan tuduhan-tuduhan terhadap agama lain. Contohnya, suka mencari kesalahan Alkitab. Itu mereka. Suka mencomot-comot ayat Alkitab lalu dibenturkan seenak udelnya. Itu mereka, Bapak Ibu. Tetapi tuduhan itu
dituduhkan kepada orang di luar agamanya. Kenapa, saudara? Supaya agama lain tidak menuduh mereka. Maka mereka menuduh duluan, saudaraku. Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan. Di kantong-kantong Kristen yang lain, di daerah lain juga, Bapak Ibu, terjadi hal yang sama seperti yang di Kepulauan Mentawai, saudara. Di pedalaman Mentawai. Kenapa orang Kristen Katolik di daerah pedalaman Mentawai mau meninggalkan Kristus? Selain mereka tidak punya keyakinan yang kokoh, selain mereka tidak punya iman yang kokoh, selain mereka tidak mengalami Kristus dalam kehidupannya, di dalam dia beriman, itu ada rayuan, itu ada ajakan, Bapak Ibu. Dikasih pekerjaan, disekolahkan, ya, diantarkan, dibawa ke pondok segala macam, itu terjadi di Pulau Mentawai. Di Nias juga sama, saudaraku. Di kantong-kantong Kristen di daerah NTT juga sama. Ya, Indonesia bagian timur sama, Bapak Ibu. Sama, saudaraku. Nah, nanti saya akan membahas apakah Islam berkembang di kantong-kantong Kristen, atau apakah Islam itu benar-benar berkembang terhadap mereka yang sudah mu'alaf, khususnya di kantong-kantong Kristen. Nanti saya akan bahas, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, kenapa berkembang dan kenapa tidak berkembang. Kita akan bahas, kita akan kupas tuntas dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya dapatkan di lapangan. Makanya Bapak Ibu, saya sangat bersyukur di mana Tuhan mengutus saya untuk penginjilan, khususnya ke pedalaman-pedalaman. Ya, ke kantong-kantong Kristen, khususnya kantong-kantong Kristen yang sudah dimukalafkan. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ke Papua, Bapak Ibu, untuk melihat langsung. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya sudah ke tanah Papua, tetapi tidak ke pedalaman. Hanya di kota Jayapura selama lebih kurang seminggu. Tapi ke depan, Bapak Ibu, saya akan masuk ke pedalaman Papua. Nah, Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar tidak ada lagi anak-anak Tuhan dimualafkan. Ya, mereka bukan mualaf sendiri, bukan kemauan sendiri, Bapak Ibu, dimualafkan. Tetapi mereka selalu menuduhkan kita yang memurtadkan mereka. Mereka selalu menuduhkan orang Kristen, orang Islam masuk Kristen itu dibayar. Saya, siapa yang bayar? Bahkan ketika saya awalnya masuk Kristen, orang Kristen tidak terima. Orang Kristen justru curiga karena saya orang Aceh. Kamu orang Aceh, Islammu sangat kuat, sangat taat orang Aceh. Islamnya, syariatnya sangat kuat, sangat kokoh. Agama orang Aceh mayoritas semuanya Islam. Tapi kenapa kamu bisa masuk Kristen, bisa percaya kepada Yesus? Coba kamu ceritakan. Ketika saya ceritakan, mereka tidak percaya begitu saja, Bapak Ibu. Saya mencari gereja-gereja supaya ada gereja yang mau membina saya. Tidak ada waktu itu gereja yang mau membina saya. Apalagi gereja yang ada di Aceh, apalagi pendeta yang ada di Aceh, tidak mau mengambil resiko. Takut. Tetapi sementara ada ayat dalam Alkitab, pergilah beritakanlah Injil. Ada orang-orang tertentu bermisi, tetapi ketika ada orang Aceh yang ingin percaya kepada Yesus, mereka tidak mau terima, Bapak Ibu. Takut. Karena risiko nantinya. Gereja bisa dibubarkan. Atau gereja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu. Makanya tidak ada orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, mereka berdomisili di Aceh. Mereka tinggal di Aceh. Setiap orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, mereka harus keluar dari tanah Aceh. Bahkan tidak diakui lagi oleh orang Aceh. Tidak diakui lagi oleh keluarga. Ditolak di mana-mana. Dihina setiap saat. Dicemooh setiap saat. Dikucilkan setiap saat. Dituduh semua kata-kata yang sangat dusta. Enakkah? Tidak enak. Secara manusia, secara dunia, tidak enak. Lalu ketika mereka katakan, kau dibayar, siapa yang bayar? Dan sampai saat ini belum ada satupun orang ketika mereka menuduh saya bahwa saya murtad karena ekonomi, karena uang. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa membuktikan. Karena memang saya masuk Kristen. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Setelah saya membaca dan merenungkan ayat tersebut, 2 tahun lamanya saya baru mengambil keputusan untuk murtad, keluar dari agama Islam. Begitu keluar, masalah datang bertubi-tubi. Jadi ikut Yesus itu, ikut Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti kita membolak-balikkan telapak tangan. Tidak seperti kita mengucapkan sebagaimana yang mereka suruh ketika memeluk agama Islam. Tidak sama. Boleh lewat video call, boleh lewat media sosial, satu di mana, lalu ditanyakan sahlah. Kekristenan tidak seperti itu, ya. Tidak seperti membolak-balikkan telapak tangan, sulit, susah, dicurigakan, dituduh hal-hal yang tidak. Maka waktu itu saya cari orang agar ada pendeta, ada hamba Tuhan yang mau menerima saya untuk pembinaan, untuk mementori, untuk mengajarkan kepada saya siapa itu Yesus Kristus. Sehingga ada satu pendeta di Medan dan ada satu hamba Tuhan yang sangat hebat, luar biasa di Semarang. Nah, waktu di Medan saya tidak tahan karena dekat dengan ancaman Bapak Ibu. Ya, sehingga saya cari hamba Tuhan lain dan dapatlah di daerah Semarang, di Ambarawa. Di situ saya dididik, di situ saya dibina, di situ saya dimentorin Bapak Ibu. Selama 4 tahun. Masa dibina, masa dimentorin. Itu saya tidak boleh banyak main-main, tidak boleh banyak bercanda gurau. Tidak boleh banyak main HP. Disuruh berdoa, puasa, baca Alkitab, berdoa, puasa, berdoa, baca Alkitab. Ini terus yang disuruh. Dan sesekali saya harus pel gereja, harus bersihkan gereja, bantu pekerja-pekerja Tuhan yang ada di gereja itu di mana saya tinggal. Dan Bapak Ibu, saya bertumbuh di sebuah gereja. Saya dididik di sebuah gereja. Saya dimentorin di sebuah gereja, saudaraku. Saya adalah hasil didikan sebuah gereja. Dan masa dalam didikan itu sangat sulit. Mentor saya, gembala saya, orang tua angkat saya tidak mengizinkan saya berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Sampai segitunya Bapak Ibu. Apa tujuannya? Agar saya fokus belajar. Agar mudah dimentori. Agar mudah diajarkan. Bahkan ketika ada orang yang kenal saya, lalu orang tersebut mengajak saya untuk penginjilan, Bapak gembala saya tidak mengizinkan. Bapak gembala saya melarang saya untuk melakukan penginjilan. Bahkan saya tidak diberikan ruang untuk bersaksi. Tidak diberikan mic untuk berbicara. Tidak diberikan panggung untuk bersuara. Apa tujuan Bapak gembala saya? Belajar, berdoa, puasa. Agar engkau berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Dan ketika berbuah lebat itu, buah yang engkau hasilkan itu harus benar-benar manis ketika dirasakan orang. Harus benar-benar mantap ketika dilihat orang. Harus benar-benar baik ketika diperhatikan oleh orang. Ini tujuan dan maksud Bapak Gembala mentor saya. Mendidik saya. Melarang saya berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Melarang main HP. Ini saudaraku. Tetapi dengan didikan yang begitu keras itu, saya bertahan dan hari ini saya menjadi seorang evangelis, menjadi PNS, pegawai negeri surga yang membuat saya sangat bangga dengan keyakinan saya. Sangat bangga dengan hasil didikan itu Bapak Ibu. Saya sangat bangga dengan hasil dimentorin. Dengan hasil dibina Bapak Ibu. Saya sangat bangga. Makanya ketika ada petobat baru, ada murtadin baru, saya selalu mengajarkan mereka untuk belajar. Tidak akan saya kasih panggung, tidak akan saya izinkan untuk bersaksi. Belajar dulu. Pahami dulu. Ya, lihat dulu, perhatikan dulu. Kalau engkau nanti tidak sanggup, silakan engkau keluar. Tinggalkan. Karena di dalam kekristenan tidak ada pemaksaan. Alkitab itu benar-benar bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini kata Alkitab. Jadi bukan kita yang memilih orang-orang untuk datang kepada Yesus. Bukan misionaris, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan gembala, bukan penginjil yang memilih orang untuk datang kepada Yesus. Tapi Tuhan sendiri yang memilih orang untuk datang kepadanya. Nah, makanya Alkitab di ayat yang lain berkata apa saudaraku?
Banyak yang kupanggil, sedikit yang kupilih. Maka banyak sekali hari-hari kita melihat juga ada murtadin-murtadin tertentu. Dia tidak tahan dalam ujian, tidak tahan dalam tekanan, tidak tahan dalam hinaan, makian, olok-olokan. Lalu meninggalkan Yesus. Ada, saudara. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita perkuat iman kita. Ajari jemaat supaya imannya itu bertumbuh. Ajari jemaat supaya berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ajari jemaat khususnya di pedalaman-pedalaman supaya mereka benar-benar mengenal Kristus. Sehingga iman mereka tidak goyah. Iman mereka kokoh. Iman mereka tidak terombang-ambing. Itu perlu dididik, perlu diajarkan. Nah, ini tugas gembala, saudaraku. Ya, tugas gembala itu, saudara, harus benar-benar merawat setiap jemaat. Benar-benar digembalakan setiap jemaat. Benar-benar dididik setiap jemaat. Benar-benar diberikan pemahaman firman yang benar kepada setiap jemaat. Jangan selalu diajarkan tentang berkat. Tetapi ajarkan bagaimana imannya itu bertumbuh. Kuat, kokoh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pengikut Kristus yang setia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Ini saudara, ya. Kita harus beri teguh, tidak boleh goyah, dan harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku, ayat ini mengajak orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun berada, untuk berdiri teguh dalam iman percayanya kepada Yesus. Tidak terpengaruh oleh keraguan atau godaan. Tidak terpengaruh oleh ajaran lain. Tidak terpengaruh oleh iman agama lain. Tidak terpengaruh dengan rayuan dan bujukan orang-orang yang hadir ke tempat kita untuk mengajak kita, mengambil putra-putri kita, untuk diajak supaya mengikuti gaya mereka, mengikuti iman mereka, mengikuti agama mereka. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita tetap setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia menulis, menekankan bahwa segala usaha dan pengorbanan yang dilakukan dalam pelayanan kepada Tuhan tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia, mari kita bahu-membahu, bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Karena misi penginjilan itu bukan hanya tugas gereja, bukan tugas pendeta ataupun gembala, tetapi penginjilan itu adalah misi semua orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Saudara dibebankan untuk memberitakan Injil. Maka firman Tuhan katakan apa? Ada waktu atau tidak ada waktu, Injil harus diberitakan. Saudara harus memberitakan Injil, saudara harus bersaksi dimanapun saudara berada. Kalau tidak bisa lewat tutur kata, saudara harus bisa lewat tingkah laku. Tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Bagaimana hidup anak raja, bagaimana hidup anak Tuhan, bagaimana hidup orang percaya. Hidup orang percaya tidak mabuk-mabukan, hidup orang percaya tidak barbar, hidup orang percaya tidak hidup sesuka hatinya. Di kantor saudara tunjukkan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Karyawan begitu juga tunjukkan bahwa saudara adalah anak Tuhan yang harus menghormati bos Anda, pimpinan Anda di kantor. Firman Tuhan berkata, ketika engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan mendidik kita, ya, mengajarkan kita. Berdiri teguh, kata Rasul Paulus di dalam kitab Korintus Bapak Ibu. Berdiri teguh. Menunjukkan keteguhan dalam keyakinan dan prinsip. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tidak pernah goyah. Itu menghindari keraguan, ketidakstabilan, dan pengaruh negatif dari luar.
Karena kita sudah beri teguh dan kita tidak akan goyah. Ketika datang siapapun ke tempat kita, kita tidak pernah goyah. Ketika dibawa ini, dibawa itu, kita tidak pernah goyah. Diiming-iming ini, diiming-iming itu, kita tidak pernah goyah. Karena kita punya keyakinan yang teguh di dalam Kristus. Dan yang selanjutnya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mendorong setiap orang Kristen untuk aktif dan selalu bersemangat di dalam melayani Tuhan. Selalu bersemangat di dalam bermisi. Selalu bersemangat di dalam memberitakan Injil. Injil itulah kekuatan Elohim. Maka setiap orang yang sudah memahami Alkitab, orang itu tidak akan takut. Saya Bapak Ibu dituduh mengkristenkan orang, dituduh memurtadkan orang. Saya tidak pernah takut. Di Sumatera Barat, dimanapun saya pergi, ke Aceh, saya sekarang tidak pernah lagi tutup pakai masker Bapak Ibu. Karena saya tidak mengajak orang untuk memeluk agama, tidak mengajak orang untuk meninggalkan agamanya. Saya memberitakan Injil. Dan di dalam iman saya yang lama, itu wajib beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Bahkan tidak dipandang orang yang beragama sedikit pun. Kalau engkau tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil, tidak dipandang beragama. Ya. Hai ahli kitab saja tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil Bapak Ibu. Apalagi orang yang bukan ahli kitab. Ahli kitab saja tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Betapa pentingnya Injil itu. Injil itu kabar baik, kabar sukacita. Di dalam Injil itu ada kasih yang sangat luar biasa. Makanya tidak ada hukum yang menentang kasih. Ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, tidak ada hukum yang menentang kasih. Maka setiap penginjil wajib menjaga tutur kata, menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga perilaku, dan menjaga kehidupan. Agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat kehidupan para penginjil. Maka dari itu Bapak Ibu, saya hari-hari ini juga di TikTok menghindari diskusi, menghindari debat. Takut saya tidak bisa mengontrol karena saya penginjil. Saya sering sekali kepedalaman, saya sering sekali pengalaman melakukan penginjilan di dunia nyata secara offline, bukan saja online Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini saya sudah agak lebih menghindari. Nah, tapi saya sangat mensupport teman-teman yang melakukan diskusi secara online. Ada Bang Edis TV, ada Mata Pisau, Bang Nabirong, Bang Oki Al-Hayat, ya, Kak Sofi Al-Hayat, dan Bang RK, ada Pastor Jack Sambiring. Itu begitu lembut cara bicara Pastor Jack Sambiring Bapak Ibu, ya. Semua orang yang naik, kamu tanyakan apapun tentang iman kami, kata Pastor Jack Sambiring, Alkitab akan menjawab. Maka Bapak Ibu kita harus dukung teman-teman para apologet siapapun yang bermain di media sosial, harus didukung. Ada Joseph, ada Kiamat dengan gayanya, dengan caranya dia. Ada siapa lagi? Ada Mikana Bapak Ibu. Dan banyak lagi para apologet-apologet yang lain yang tidak saya sebutkan namanya. Banyak sekali. Ada CP, Christian Prince, ada Pak Bom, ada Pak Lidara, saudara ya. Siapa lagi yang Bapak Ibu ketahui, silahkan Bapak Ibu tulis dan kita dukung, bawa dalam doa. Dan ketika Bapak Ibu melihat live mereka, ya kita pencet satu mawar, kita pencet satu kopi, kita pencet satu es jeruk yang ada ikan, ya kasih ikan, yang ada kuda, ya kasih kuda menurut apa yang kita miliki Bapak Ibu. Nah begitu juga saudara yang membantu saya bersama dengan Bang JDP dan teman-teman lain dalam penginjilan secara offline. Bapak Ibu dukung, Bapak Ibu doakan, support saudaraku. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Ada yang pergi, ada yang memberitakan, ada yang mensupport, ada yang mendukung, ada yang mendorong saudaraku, ada yang menasehati. Nah saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sering sekali menasehati saya. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Bang Pendi hati-hati bicara, Bang Pendi hati-hati dalam berapologet, Bang Pendi hati-hati di jalan, Bang Pendi hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Ini adalah nasihat yang saudara berikan kepada saya.
bentuk kepedulian saudara terhadap saya supaya saya tidak tergelincir dan tidak mudah ditangkap karena penistaan agama, Bapak Ibu. Karena hukum penistaan agama hanya berlaku bagi di luar agama tersebut, saudaraku, ya. Nah, jadi bagi mereka yang menghina agama kita itu tidak akan berlaku. Nah, bagaimana mereka menghina Alkitab, mengolok-ngolok Alkitab, mengolok-ngolok salib itu tidak berlaku, cukup dengan minta maaf, bahkan tidak minta maaf pun tidak masalah karena dianggap dakwah, saudaraku. Ini dia. Ada Kak Agatha juga sangat hebat, luar biasa. Ya, ini saudara dukung Bapak Ibu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta adalah bagian dari para pengikut Kristus yang setia. Selanjutnya kata Rasul Paulus di dalam kitab Korintus, jerih payah tidak sia-sia, memberikan jaminan bahwa segala ucapan dalam pelayanan kepada Tuhan akan membuahkan hasil. Luar biasa, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta adalah bagian dan para pengikut Kristus yang setia, kiranya video singkat ini bisa memberikan semangat bagi kita semuanya, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, karena beberapa hari ke depan saya bersama dengan Bang JDP kembali ke ladang misi, kembali penginjilan. Bapak Ibu dukung dalam doa, Bapak Ibu support, dan saya bersama Bang JDP sangat butuh doa dukungan saudara semuanya. Makanya setiap pelayanan yang kami lakukan, aktivitas yang kami lakukan di pelayanan itu kami beritahukan kepada Bapak Ibu. Karena kami bukan diutus oleh organisasi, bukan diutus oleh perorangan, bukan diutus oleh sinode ataupun gereja kami di mana kami beribadah. Kami melakukan amanat agung atas kesadaran kita orang Kristen, orang-orang percaya yang punya waktu, yang punya talenta untuk memberitakan Injil. Saudara yang punya berkat untuk memberi saudara yang berdoa, doakan, dukung, dan support. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Waruha Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.